Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang etika atau akhlak dan komunikasi. Menurut buku Etika dan Akhlak yang ditulis oleh Haji Muhammad Arifin, menurut bahasa atau menurut etimologi, akhlak ialah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangkai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak ini disamakan dengan kesusilaan dan sopan santun. Sedangkan khuluq merupakan gambaran sifat badan manusia, yang mana sifat badan manusia ini mencangkut gambaran bentuk lahirlah manusia seperti raut wajah, gerak anggota badan, dan seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani juga, lafaz khuluq ini disamakan dengan kata etsisos, kemudian berubah menjadi etika, dan umumnya yang berkembang di masyarakat bahwa perkataan akhlak sering juga disamakan dengan kesusilaan atau sopan santun, yang pada saat ini diganti dengan kata moral dan etika. Menurut buku Ilmu Komunikasi yang ditulis oleh Onung Ujana Effendi, pengertian dari komunikasi adalah komunikasi bukan hanya sebatas berbicara atau menyampaikan pesan secara langsung, tetapi juga melibatkan banyak faktor lain seperti konteks, medium yang digunakan, serta pemahaman antara pengirim dan penerima pesan. Proses komunikasi yang efektif harus mampu mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan dimengerti oleh penerima. Berikut ada beberapa elemen dan komunikasi menurut Onung Ujana Effendi. Yang pertama, pengirim pesan atau komunikator, yaitu orang yang pihak yang menyampaikan pesan. Kedua, pesan atau informasi atau makna yang ingin disampaikan oleh pengirim. Yang ketiga, media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti misalnya lisan, tulisan, visual, atau digital. Keempat, penerima pesan atau komunikan, yaitu pihak yang menerima dan memahami pesan. Yang kelima, umpan balik atau respon atau reaksi dari si penerima pesan terhadap orang yang disampaikan oleh pengirim. Menurut Deddy Mulyana dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi, dijelaskan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahukan, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan maupun nonverbal. Dalam buku Frank Magnisuseno tentang etika dasar, secara umum Frank Magnisuseno menekankan beberapa poin utama dalam etika. Yang pertama, etika sebagai usaha manusia untuk bertindak secara benar. Etika tidak hanya soal aturan atau hukum, tapi merupakan refleksi nasional manusia tentang apa yang baik dan benar dalam bertindak. Ia menyebut bahwa etika adalah usaha manusia untuk bertanggung jawab secara moral dalam tindakannya. Yang kedua, manusia sebagai makhluk moral. Frank Magnis ini menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas tindakannya. Ini membedakan manusia dari makhluk lain. Manusia punya kesadaran dan kebebasan, tapi juga tanggung jawab moral. Yang ketiga, nilai dan norma moral. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab bukan hanya soal kebiasaan, tapi bagian dari norma moral yang harus dijadikan dasar bertindak. Menurut Liliwori Adrian dalam bukunya Komunikasi Antar Budaya,
menegaskan bahwa komunikasi adalah proses sosial yang berlangsung dalam interaksi sosial dengan tujuan untuk menyampaikan dan menerima pesan sehingga terjadi kesepahaman. Di dalam jurnal komunikasi karya Nur Hayati yang berjudul Etika Komunikasi dalam Media Digital, bahwasannya etika komunikasi adalah seperangkat prinsip moral yang mengarah perilaku komunikator dalam menyampaikan pesan secara jujur, terbuka dan bertanggung jawab dengan tujuan menciptakan komunikasi yang bermakna dan membangun. Di dalam jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora karangan Putri yang berjudul Relevansi Etika Komunikasi dalam Era Media Sosial, menjelaskan bahwa etika komunikasi merupakan norma dan nilai yang mengatur interaksi antar individu dalam proses komunikasi, sehingga komunikasi yang terjadi dapat menghasilkan hubungan yang saling menghormati dan tidak merugikan pihak manapun. Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti custom atau kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Komunikasi didefinisikan secara luas adalah upaya untuk membuat pendapat atau ide, menyatakan perasaan agar diketahui atau dipahami orang lain. Dalam jurnal Etika Komunikasi dalam Media Sosial karya Syifa Hamama.